Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Ngomongin tentang ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, sekarang ini kita lagi nggak belajar tentang sains, tentang IPA. Oke, Ya, sains. tapi kita juga akan belajar tentang satu cara metamorfosisnya kupu-kupu. Walaupun lihat kupu-kupu keluar dari kepompongnya itu biasanya cuma lihat di YouTube atau lihat di gambarnya di buku, ya kan? Nah, katanya konon kupu-kupu itu harus keluar sendiri dari kepompongnya. Oh, Aku nggak pernah lihat sih, Dit. coba mau lihat sama-sama. Ini ya. dia cuplikannya, nggak ada. Itu keluar sendiri loh, nggak pakai dibantu loh. Oh, iya. Nah, saat berjuang keluar, itu kupu-kupunya mengalami penguatan sayap. Jadi waktu keluar itu, aliran darahnya itu bakal ngalir ke bagian sayap. Terus sayapnya tuh mulai mengering, sehingga saat dia udah di luar, maka akan siap membentangkan sayapnya. Jadi Iya, ada proses betul. itu ternyata yang kita Dan nggak tahu ya. Langsung dia bisa Terbang. terbang. Bayangkan. Nah kalau kita itu kasihan liatnya, itu prosesnya tuh lama banget. Jadi kalau kita tuh kasihan terus kita gunting gitu ya misalnya. Kira-kira, tuh kasihan ya kok nggak keluar-keluar ya ini ya. Kupu-kupu dari kepompongnya, terus kita gunting untuk mempermudah supaya kupu-kupunya Bantuin itu ya. cepet keluar. Hmm. Maka kupu-kupu itu pasti keluar dari kepompongnya. Tapi sayapnya tadi belum kering, masih basah. Akhirnya sayapnya nggak bisa dibentangkan. Dan kemungkinan besar katanya juga nggak bisa terbang, terus Iya. akhirnya mati. Mati dimakan kucing. Bahkan gugup. Iya. Nah, kalau kita membandingkan situasi dan kondisi seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompong tanpa berjuang, instan tadi ya, kita bantuin ya. Nah, dengan situasi dan kondisi manusia di era modern ini, maka akan ada benang merah yang ditarik, yaitu tentang kenyamanan. Kenyamanan. Mendengarkan kata-kata nyaman, kamu teringat apa yo? Cepet, Ya, Gampang. jadi cepet, enak, gampang. santai. Pokoknya semua yang nyaman. Kayak Santai. orang liburan, ya mau liburan ya pasti harus yang nyaman. Nyaman, Ya tidurnya kan? enak, Tidurnya gitu-gitu enak. ya. Kerja kalau bisa kerja yang nyaman. Betul. Terus kalau untuk mendapatkan sesuatu, ya pasti yang maunya yang cepat. Mana Betul. ada orang yang seneng macet-macet gitu, nggak ada ya. Kalau ada Pasti opsi cari yang nyaman ya. Kalau ada opsi dikirim 2 minggu atau 2 bulan, milih 2 bulan, nggak mungkin kan? Iya, betul. Pasti cari tempat yang nyaman. Betul. Oh, ASEAN, apalagi Surabaya lagi panas. Pasti carinya yang nyaman Betul. dan enak. Nah, itu kan sedang menggambarkan yang kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita juga perlu ingat loh, sama kenyamanan ini bisa membunuh kupu-kupu. Betul. Ya kan tadi kan nggak dibantuin ya, Ya, gara-gara diguntingin. dipotong. Nah itu juga bisa membunuh kupu-kupunya. Demikian juga kenyamanan akan membunuh kita, mematikan kerelaan kita untuk berkorban, menghancurkan kesediaan kita untuk berjuang mengatasi badai dan masalah. Bahkan membunuh keinginan kita untuk mengatasi konflik dengan orang lain yang sebenarnya dapat membawa kita mengalami hubungan-hubungan yang lebih mendalam. Tapi apa artinya kita tuh nggak boleh nyaman? Apa masa gitu sih? Gimana yang benar? Pastinya boleh, malah ya ini ada janji Tuhan. Yuk sekarang kita cek di Matius 11 ayat 28 sampai 30 BIMK. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Jadi cara membedakan kenyamanan yang akan membunuh kita dengan kenyamanan yang merupakan penggenapan janji Tuhan itu tergantung dari siapa dan apa yang menjadi sumber kenyamanan kita. Kita lihat di ayat 29 dan 30 dari dua versi TSI. Tunduk dan bergantunglah kepadaku, belajarlah dariku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati.
maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung kepadaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan. Nah, ada satu lagi nih. Menurut VMD, versi mudah dibaca, 29, terimalah pekerjaan yang kuberikan padamu dan belajarlah dari aku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan hatimu akan tenang. Memang pekerjaan yang kuberikan kepadamu mudah, beban yang kuberikan kepadamu tidak berat. Dan ternyata, siapa dan apa sumber kenyamanan yang akan bikin kita bisa mengalami janji Tuhan sehingga kita tidak terbunuh oleh kenyamanan adalah yang pertama, Yesus menjadi pribadi yang kita tuh tunduk dan rela taat kepadanya. Oke. Maka kita tidak tunduk kepada keinginan-keinginan yang ujungnya hanya menguntungkan diri sendiri. Karena fokusnya itu adalah Yesus dan keuntungan Bapa. Bukan hanya keuntungan diri sendiri kita. Nah, yang kedua, Yesus menjadi tempat kita bergantung sepenuhnya. Jadi semua orientasinya kepada Yesus ya. Bukan uang, bukan koneksi orang-orang penting dan hebat, bukan juga diri kita sendiri dan apapun yang kita punya ataupun bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita sudah punya banyak pengalaman nih, nah itu lebih cenderung untuk aku sendiri pasti bisa, punya banyak uang, aku pasti bisa beli ini, beli kenyamanan ini. Tapi kita mau belajar Yesus yang menjadi tempat kita bergantung sepenuhnya, bukan yang lain. Dan yang ketiga, Yesus menjadi sumber utama pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan kita. Jadi, apa yang kita pelajari dari sumber manapun akan selalu kita bandingkan dengan Yesus. Dan jika ada perbedaan, maka kemauan dan cara Yesuslah yang kita pilih. Jadi nggak salah nih, kita itu dengerin motivasi dari orang lain, kita belajar dari buku, kita baca dari internet, banyak pelajaran dan keterampilan yang bisa kita dapat. Tapi kita harus bandingkan dengan apa yang Firman katakan. Jika ada perbedaan, ya kita pilihnya apa yang Yesus katakan, bukan apa yang dunia katakan. Jadi jangan lupa dibaca firman Tuhannya. Iya dong, kalau nggak baca firman Tuhan, nggak tahu mau milih mana. Ya kan? Apa yang mau dibandingkan ya toh? Nah, yang keempat, Yesuslah yang memberikan kita pekerjaan. Nah, kita sadar ya bahwa pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan itu seharusnya dari Yesus, dan Dia tentu tidak akan memberi kita aktivitas atau pekerjaan yang menjauhkan kita dari Dia dan rencana sempurnanya. Jadi saya rekap nih, ada 4 tadi ya. Yang pertama, Yesus menjadi pribadi yang kita tunduk dan rela kepadanya. Yang kedua, Yesus menjadi tempat kita bergantung sepenuhnya. Yang ketiga, Yesus menjadi sumber utama pengetahuan dan keterampilan kita. Yang keempat, Yesuslah yang memberi kita pekerjaan. Jadi siapa yang ngasih kamu pekerjaan? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang ngasih kita pekerjaan. Betul. Jadi kita sadar pekerjaan itu dari Tuhan. Kita akan mulai mencari 4 sumber kenyamanan sejati yang tadi ya. Kalau kita sadar bahwa mengenal Yesus itu jauh lebih berarti dan jauh lebih membanggakan dari siapapun dan apapun juga. Filipi 3:8 terjemahan TSI. Bukan hanya itu saja, bahkan saya menganggap segala sesuatu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang, yaitu mengenal Tuhan saya, Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah. Mengenal Yesus, Kristus, jauh lebih berarti. Jadi mulai saat ini kita perlu senantiasa dan selalu minta Roh Kudus untuk menerangi, mengarahkan supaya kita sadar bahwa kenyamanan sejati hanyalah Yesus. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.